Pemerintah ini lama-lama itu kayak jancuk. Lama-lama jadi kayak jancuk. Jancuknya apa? Bu yo cari solusi dulu satu-satu diselesaikan biar tidak ada dampak sosial. Ya, apalagi nanti tanggal 11 itu mau ada demo dari BEMS. Ya kalau seandainya demo wajar. Lah wong kelakuannya aja kayak gitu punya kepentingan aja ruwet gitu kok blegedes kok. Rungokno kupingmu pemerintah. Aku loh yang kena ceceran-ceceran. Enggak cuman saya, semua aktivis medsos yang kena cecar. Pemerintahan ini di bawah Jokowi ini kalau saya lihat-lihat kok kayak jancuk gitu ya, mulai dari minyak lah, mulai dari BBM naik lah, mulai dari apa penundaan jabatan, perpanjangan atau 3 periode lah. Loh kayak begini kan rumput. Tahu nggak ini pemerintah ini matanya itu biar melek gitu loh. Yang repot-repot tuh kami. Yang repot-repot tuh aktivis medsos yang mengawal pemerintahan. Bener loh, saya itu katakanlah kalau seandainya mau ngomong itu, pemerintah ini lama-lama itu kayak jancuk. Lama-lama jadi kayak jancuk. Jancuknya apa? Oknum ini nanti yang disalahin presiden, yang disalahin Jokowi, kan kasihan. Padahal yang mainin politik-politiknya itu di bawah Jokowi, partai-partainya, DPR-nya. Ingat, saya itu mendukung Jokowi, saya itu mencintai Jokowi, tapi belum tentu saya itu mencintai partai. Ya, saya itu belum tentu mencintai pemerintah yang di bawah Jokowi, karena saya tahu kalian itu masih doyan duit semua. Nah, yang susah siapa? Kalian yang punya kepentingan, yang susah siapa? Kami yang susah, yang dimaki-maki orang, dipikir kami yang menjilat, kalian yang memainkan, dipikir kami dibayar sama kalian yang siap dapat pembelaannya. Nah, kayak begini kan kasihan ya. Saya juga berharap untuk masyarakat Indonesia, janganlah kita malah ikut-ikutan ketika itu tidak baik, malah ikut-ikutan dikawal ya. Kita itu ya sebagai kontrol yang benar, mengawal pemimpin yang tulus, yang benar gitu. Tempo lalu juga saya pernah ngamuk-ngamuk sama BPIP. BPIP itu juga sama jancuknya. Ya, saya itu loh sudah ketemu sama kepala BPIP itu, Prof Wahyudi waktu itu. Ya. Dan saya pun sudah ketemu dengan beliau, Romo Beni juga sudah ketemu. Sudah ngobrol satu meja. Ya. Hanya memberikan saran, program-program BPIP untuk Bapak jalankan karena ini paling penting. Untuk apa? Ini mengenai ideologi, supaya adanya BPIP ini bisa difungsionalkan lebih merata. Jangan cuma nyomot anggaran, dapat dana refocusing, dapat dana hibah, tetapi malah tidak ada kerjaannya. Coba tanya aja ke kampung-kampung, itu ada nggak yang kenal BPIP? Tidak ada. Fungsinya BPIP apa itu banyak orang yang nggak tahu, dan banyak mungkin 1% yang tahu fungsinya BPIP itu apa. Hanya sebuah kayak apa ya, seolah-olah kalau orang awam melihat ini kayak kedok ini BPIP gitu. BPIP ini jadi kayak kedok doang, badan pengawal ideologi Pancasila. Itu kan nggak benar. Kita mengingatkan itu, ayo ya, diperbaiki. Kayak sekarang ini nawacita 2 periode, sekarang demi ambisi kepentingan di bawah Jokowi kok. Saya yakin ini bukan Jokowi, bukan kepentingan Jokowi ya, digiring-giring nanti seolah-olah Jokowi yang salah ya. Akhirnya Jokowi lagi yang salah, lagi-lagi ya Jokowi yang salah gitu. Padahal ini oknum-oknum, kepentingan ini, kepentingan itu. Jadi kan ya kesel. Saya itu masyarakat, saya itu salah satu yang sudah mendeklarasikan sebagai aktivis medsos, kontrol, mengawal pemerintah yang sah. Tapi pemerintahku ya kudune ojo sampai jadi pemerintah sing jancuk-jancukan. Pemerintah itu jangan sampai jadi jancuk-jancukan. Ini nih ruwet, sudah ruwet, yakin ruwet. Kalau saya itu bilang ruwet ya ruwet.
Kalau dulu ya kita bela modar-modaran mati-matian itu ya kita bela mati-matian karena bener. Ya, mau ada yang demo jutaan umat ngakunya juga kita itu siaga untuk memberikan pengkanteran kepada masyarakat supaya menjadi pencegahan pemberontakan, kemakaran dan lain sebagainya. Lalu yang sekarang coba sudah ditimpa masalah kelangkaan minyak ini belum merata, belum selesainya belum merata. Belum lagi ini masalah BBM ditambah naik ya, Pertamax walaupun Pertamax yang naik ya, Pertalite ini tidak naik, walaupun Pertamax naik, yang naik itu Pertamax, tetap fungsionalnya itu larinya ke Pertalite. Ketika Pertalite ini diserbu sama kebutuhan, ini akhirnya kosong. Mau tidak mau pilihannya adalah beli Pertamax juga yang harganya sekarang 12.000 sekian. Loh, ini belum selesai itu kok ya malah meributkan masalah penundaan. Ya, penundaan pemilu lah atau jabatan lah, perpanjangan jabatan lah, atau 3 periode lah kok ruwet lama-lama pemerintah ini. Janganlah jadi pemerintah jancuk-jancukan, kasihani kami. Jangan sampai kami ini aktivis-aktivis NKRI ini memberikan sesuatu pengkanteran yang berbalik. Kasihan kami itu yang dihujat, kami dicap yang sebagai penjilat seolah-olah, kami yang dicap seolah-olah kami itu buzzer, kami seolah-olah dicap itu dibayar oleh Jokowi, dibayar oleh DPR, dibayar oleh pemerintahan. Boyo cari solusi dulu satu-satu diselesaikan biar tidak ada dampak sosial. Ya, apalagi nanti tanggal 11 itu mau ada demo dari BEMS. Ya kalau seandainya demo wajar. Lah wong kelakuannya aja kayak gitu punya kepentingan jorowet gitu kok blegedes kok. Rungokno kupingmu pemerintah. Aku loh yang kena ceceran-ceceran. Enggak cuma saya, semua aktivis medsos yang kena cecar. Kalian pernah memikirkan saya? Pemerintah, apa kamu pernah memikirkan saya? Beras raskinmu aja loh saya nggak pernah sebutir saya merasakan. Saya tidak mau. Keuangan kamu sabar. Bener, saya itu sabar loh, tidak sabar. Nah, kalau saya jadi presiden itu kan semua tak tembak-tembak kabeh, tak bedil-bedili sirahe. Upamane aku jadi presiden, nek melanggar hukum ya aku sepo Petrus. Udah ada rasa kasihan kok kalian pemerintah tuh nggak ada kasihan sama kami. Iya, kami nggak selamanya. Kami mengawal presiden. Itu seorang pemimpin wajib hukumnya saya mengawal. Tetapi saya tidak pernah mengawal yang namanya pemerintah jika itu ngawur. Kecuali itu yang menyatakan langsung Jokowi, saya akan taati itu. Itu yang bilang bukan Jokowi, tetapi Jokowi yang mendapat imbas. Saya yang mengawal pemimpin yang sabun mendapat imbas, dicaci maki lah, saya dicap buzzer lah, sekarang diem lah, saya penjilat lah, duitmu seperak itu pemerintah saya nggak pernah dapat, kamu nggak pernah ngasih saya yang dapat imbas, yang dapat fitnah setiap hari caci maki. Bahkan nggak cuman itu, matamu itu biar nggak pura-pura buta, nyawa taruhannya. Hanya gara cot-bacotan di medsos, kesel sebetulnya. Saya itu dari kemarin diem itu karena apa? Berusaha untuk meredam karena ini di bulan suci Ramadan. Saya tidak mau orang ini pada ribut-ribut di media sosial. Saya itu mencintai seseorang bukan cinta buta kayak kadal-kadal yang tidak beretika. Saya itu orang waras, ngasih waras, diberikan kewarasan sama Allah. Ya. Wong pemerintah kok semakin kesini kok semakin jancuk-jancukan. Apa mentang-mentang ini periode terakhir terus dimainkan sama orang-orang partai yang haus akan kekuasaan, politik, pribadi, keuntungan. Ya, nggak mikir yang di bawah itu orang-orang seperti kami di sini. Saya bisa perintahkan semua aktivis medsos untuk berhenti serentak untuk bela negara. Ya, biarkan itu media sosial nanti dikuasai oleh para kadal-kadal. Ya, kalau toh itu saya mau lakukan, besok saya bisa umumkan semua aktivis medsos berhenti, nggak usah ngurusin lagi kalau nggak ada perbaikan.